Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gustinawati. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Saya kelas MGT 2 reguler B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 3 materi selama perkuliahan saya, yaitu mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Yang pertama, materi tentang rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang kedua, materi tentang cara membuat laporan stok barang yang ada pada Excel. Dan yang ketiga, cara membuat grafik pada Excel. Kita masuk pada materi pertama, yaitu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini dibahas pada materi pertemuan 9 dan 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP ini sama-sama berfungsi mengambil data dari tabel bantu. Pengertian VLOOKUP itu mengambil data secara vertikal, dan sedangkan pengertian HLOOKUP itu mengambil data secara horizontal. Pada tabel bantu VLOOKUP, headernya kita berada di posisi atas. Kemudian datanya menurun ke bawah pada tabel bantu. Dan pada rumus HLOOKUP, pada tabel bantu HLOOKUP, headernya berada di posisi sebelah kiri dan datanya menyamping di sebelah kanan. Cara memasukkan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, yaitu kita klik sama dengan, lalu kita mau pilih VLOOKUP atau HLOOKUP, lalu buka kurung, kita pilih sel, titik koma, kita blok tabel bantu kecuali headernya. Setelah itu kita kunci tabel bantu dengan cara tekan F4 sebanyak 1 kali, itu akan keluar string atau tanda dolar. Lalu setelah itu kita pilih titik koma lagi, lalu kita pilih kolom, lalu titik koma lagi, lalu false, lalu kita tutup kurung dan enter. Baik, kita masuk pada materi kedua, yaitu pada pertemuan 11 dan ke-12, yaitu membuat laporan stok barang pada Microsoft Excel. Membuat laporan stok barang pada Microsoft Excel ini, kita menggunakan 3 tahapan pengerjaannya. Yang pertama, membuat tabel katalog barang, lalu kita membuat tabel barang masuk dan tabel barang keluar, dan yang ketiga kita pembuatan rumus laporan stok barang. Kita masuk tahap pertama, yaitu membuat tabel katalog barang. Yang pertama itu kita membuat kolom dulu. Kolomnya yaitu berisi kode barang, nama barang, stok awal, jumlah barang masuk, jumlah barang keluar, dan stok akhir. Setelah kita membuat kolom, kita membuat tabel. Membuat tabel secara otomatis, di mana nanti bordernya akan membentuk dan juga selnya akan berwarna secara otomatis. Cara membuat tabel otomatis, yang pertama kita blok header pada kolom, lalu kita pilih menu insert, lalu kita klik tabel. Pada tabel akan muncul create table, lalu centang tanda my table has headers, lalu klik OK. Setelah itu kita pilih salah satu warna sesuai dengan selera yang kita inginkan. Oke, langkah selanjutnya setelah membuat tabel, lalu kita isi data pada tabel tersebut. Kita masuk pada tahap kedua, yaitu membuat tabel barang masuk dan tabel barang keluar. Cara membuat tabel barang masuk dan tabel barang keluar ini sama, yaitu pertama kita membuat kolom yang terdiri dari tanggal, kode barang, nama barang, jumlah barang masuk atau barang keluar. Setelah itu kita membuat tabel secara otomatis. Cara membuatnya sama dengan cara membuat tabel pada katalog barang. Tahap ketiga yaitu pembuatan rumus laporan stok barang. Untuk memudahkan membuat rumusnya, terlebih dahulu kita bisa memberikan nama dari setiap tabel yang sudah dibuat. Caranya yaitu kita blok tabel,
Lalu kita pilih menu desain. Pada menu tersebut terdapat table name. Pada table name itu kita bisa merubah nama. Contohnya bisa tabel katalog barang, atau tabel barang masuk, atau tabel barang keluar. Setelah selesai pembuatan nama, lalu kita masuk pada rumus. Yang pertama, rumus pada sheet tabel barang masuk atau sheet tabel barang keluar. Rumus ini kita menggunakan rumus fungsi VLOOKUP. Rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP, kita buka kurung, kode barang, titik koma, table array, titik koma, 2, titik koma, kita pilih false, lalu tutup kurung dan enter. Tabel array ini atau biasa tabel bantunya terdapat pada tabel katalog barang. Di situ kita bisa blok kode barang dan nama barangnya. Lalu yang 2 ini artinya kita ingin menampilkan kolom nama barang. Rumus ini bisa digunakan pada tabel barang masuk atau tabel barang keluar. Masuk rumus pada sheet katalog barang. Yang pertama, membuat rumus pada kolom masuk. Pada kolom masuk merupakan hasil rekap dari sheet tabel barang masuk. Rumusnya kita menggunakan rumus fungsi SUMIF, yaitu sama dengan SUMIF, pilih sheet barang masuk, titik koma, kode barang, pada katalog barang, titik koma, pilih sheet barang masuk, lalu enter. Yang kedua, membuat rumus pada kolom keluar. Pada kolom keluar ini rumusnya sama dengan rumus kolom masuk, yaitu sama dengan SUMIF, sheet buka kurung, sheet barang keluar, titik koma, katalog barang, yaitu kode barang, titik koma, sheet barang keluar, jumlah barang, lalu enter. Dan yang terakhir, yang ketiga, membuat rumus pada kolom stok akhir. Rumusnya yaitu sama dengan stok awal ditambah jumlah barang masuk dikurang jumlah barang keluar, lalu tutup kurung dan enter. Baik, kita masuk pada materi terakhir, yaitu materi ketiga, pertemuan ke-13 dan ke-14. Pada pertemuan ke-13 dan ke-14 ini membahas tentang cara membuat grafik pada Microsoft Excel. Cara membuat grafik pada Microsoft Excel ada tahap-tahapannya, yaitu yang pertama, jika ada sebuah tabel, kita blok dari judul kolom sampai isi. Lalu kita pilih menu insert, kemudian ada menu charts. Pada menu charts tersebut terdapat berbagai macam grafik, ada kolom line, pie, bar, area, scatter, dan lain-lain. Kita bisa pilih salah satu sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah pilih salah satu grafik, lalu muncullah grafik di samping tabel atau di bawah tabel. Grafik tersebut sudah langsung otomatis terisi data pada grafik. Kenapa langsung otomatis? Karena kita sudah memblok data pada tabel tersebut. Selain cara membuat grafik, di sini kita juga diajarkan cara merubah warna pada grafik tersebut. Cara merubah warna pada grafik tersebut yaitu kita klik grafik yang telah dibuat, lalu pilih menu desain, lalu pilih warna sesuai dengan selera, lalu kita klik warna tersebut. Langkah selanjutnya kita bisa cara membuat judul pada grafik. Cara membuatnya yaitu pilih menu layout, lalu klik chart title, setelah itu pilih above chart, setelah itu ketik judul yang ada pada grafik, lalu edit ukuran dan warna sesuai selera. Selain cara merubah warna dan cara membuat judul, kita juga bisa tahu cara membuat background pada grafik. Caranya yaitu klik kanan, lalu pilih format chart area.
Pada format chart area terdapat beberapa menu. Lalu pilih fill. Fill itu untuk membuat background. Lalu pilih solid fill. Jika ingin merubah warna, pilih fill color. Lalu pilih warna background sesuai dengan selera. Setelah itu, klik close. Oke. Selain itu ada juga cara merubah warna pada garis grafik, yaitu kita pilih menu format, lalu klik shape fill, lalu pilih warna sesuai selera. Lalu yang terakhir, cara menampilkan label langkah pada titik garis grafik, yaitu kita pilih klik kanan dan pilih add data labels. Baiklah semua, sekian dari penjelasan saya dari materi pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.